melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu, Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu, Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu, Yesus. Ku berlari kepada tujuanku. Kau beri hari yang baru, yang lama telah rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, terbaik lagi rencana-Mu. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiran. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan, ala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal
dari segalanya. Yesus, segala pujian bagimu. Kau pemilik hidupku, layak terima segala pujian, gunakan syukurku. Kau hidupku, kau setiamu, Yesusku. Kau layak terima segala pujian, gunaikan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, segala pujian bagimu. Allah pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah pujian bagiku. Terpujilah Engkau. Kaulah kekasih hatiku, kaulah harapanku, lebih dari dunia ini, lebih berharga dari emas perak, lebih berharga dari harta dunia. Yesus, Kaulah segalanya. Ku tak dapat jalan
sendiri. Ku perlu Engkau selalu. Oh, ku tak dapat hidup tanpamu. Hanya Engkaulah sumber kehidupan. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku perlu Engkau selalu. Oh, tak dapat hidup tanpamu. Hanya Engkaulah sumber kehidupan. Kaulah kekasih hatiku. Kaulah pengharapanku. Lebih dari dunia ini, lebih berharga dari emas perak, lebih berharga dari harta dunia. Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kembali kami dapat bersekutu mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menghidupkan kami Tuhan. Oh, firman-Mu memimpin kami, karena firman-Mu adalah Engkau sendiri menjadi jalan, kebenaran, dan hidup bagi kami semua. Kasih Tuhan, kami bersyukur, kami tundukkan hati kami ini Tuhan, pikiran kami, perasaan kami, kehendak kami, untuk kami dapat mendengarkan dan menghidupi kebenaran-kebenaran daripada firman. Terima kasih Tuhan. Silakan Tuhan berbicara dalam hati kami. Haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semua. Sudah semua? Shalom keluarga Glory. Baik. Radio. Ya, salam yang di radio ya. Ya, puji Tuhan. Ada yang mau sharing pagi ini?
Nggak ada ya? Baik. Oke, mari kita lanjutkan. Meskipun ini hanya sebuah sebutan yang sepele, dalam pemikiranmu dan dalam keyakinanmu, ini bukan hanya hal yang jauh lebih besar dan sekedar sebutan sepele, melainkan sebuah perkara penting yang berkaitan dengan nasib hidupmu. Jadi, mereka yang kurang arif seringkali akan menderita kerugian yang besar akibat hal-hal sepele seperti itu. Ini seumpama pelit dalam pengeluaran yang kecil, namun boros dalam pengeluaran yang besar. Hanya gara-gara sebutan yang sepele, engkau semua akan melarikan diri dan tidak akan pernah kembali lagi. Ini disebabkan engkau semua memandang kehidupan ini tidak penting dan memberi nilai terlalu tinggi pada panggilan yang orang gunakan untuk menyebut dirimu. Jadi dalam kehidupan rohanimu dan bahkan dalam kehidupanmu sehari-hari, engkau semua sering mengembangkan banyak cerita yang semrawut dan aneh akibat gagasanmu tentang status. Ini sedang berbicara mengenai tentang pentingnya hidup gitu. Jadi mungkin itu hal yang sepele, tetapi justru hal yang sepele itu kalau tidak diperhatikan, kalau tidak menjadi arif gitu ya, justru hal yang sepele yang kita anggap sepele lebih meninggikan status gitu ya. Sebutan tentang diri kita gitu. Karena terlalu meninggikan status itu, maka kehilangan inti daripada hidup itu sendiri gitu. Kan akhirnya orang menjadi tawar hati gitu, karena terlalu meninggikan status tadi. Padahal justru hidup itulah yang penting gitu. Bukan mahkota kehidupan gitu. Bukan panggilan menjadi seorang apa gitu, menjadi seorang pelaku pelayanan kah, menjadi seorang anak sulung kah, menjadi seorang umat Tuhan kah gitu. Yang lebih penting adalah hidup itu sendiri, bagaimana kita menjalaninya. Justru itu kan yang membuat orang gagal ya. Dia pertahankan terus statusnya. Iya. Sehingga orang di akhir hidupnya itu justru menjadi sia-sia, mengalami dikatakan tadi penderitaan yang besar. Padahal saudara, itu hal-hal yang boleh dikatakan seperti menjalani kehidupan kita sehari-hari. Berjalan setiap hari, dipimpin setiap hari. Padahal justru itu yang penting, menjalaninya. Melatih diri kita gitu. Setia kepada perkara yang kecil. Tapi bukan berarti perkara kecil itu menjadi sepele gitu. Justru
perkara yang kecil itu justru itu adalah proses untuk mencapai hidup yang sesungguhnya. Nah, disinilah saudara, seseorang itu diuji, diproses gitu saudara. Jadi kadang orang tidak memperhatikannya, menganggap sepele itu. Nah, jadi dalam kehidupan rohanimu dan bahkan dalam kehidupanmu sehari-hari, engkau semua sering mengembangkan banyak cerita yang semeraut dan aneh akibat gagasanmu tentang status. Mungkin engkau semua tidak mau mengakui hal ini, tetapi kuberitahukan kepadamu bahwa orang-orang seperti ini benar-benar ada dalam kehidupan nyata. Meskipun engkau semua belum disingkapkan secara perseorangan, hal-hal semacam ini telah terjadi dalam kehidupanmu masing-masing. Jika engkau tidak percaya, silahkan simak sebuah sketsa kehidupan di bawah ini tentang seorang saudari atau saudara. Bisa saja orang ini sebenarnya adalah engkau sendiri dan mungkin seseorang yang sudah engkau kenal dalam hidupmu. Perhatikan saudara ya, bagaimana mau dia ceritakan tentang seseorang di sini. Bisa saja itu dari antara engkau semua, maksudnya dari yang sedang mendengarkan persekutuan ini pada waktu itu saudara ya. Nah, lihat. Bisa saja sketsa kehidupan ini menggambarkan sebuah pengalaman yang pernah engkau alami. Tidak ada yang dikurangi dalam penggambarannya. Tidak ada satupun pikiran atau gagasan yang dihilangkan, melainkan semuanya telah dicatat secara keseluruhan dalam kisah ini. Jika engkau tidak percaya, bacalah terlebih dahulu kisah ini. Ini adalah sedikit pengalaman dari seorang yang rohani. Orang ini merasa cemas ketika menyaksikan banyak hal yang saudara-saudari lakukan di gereja tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Sehingga ia mulai memarahi mereka dengan menggunakan kalian ini benar-benar menyedihkan. Apa kalian sama sekali tidak punya hati nurani? Mengapa kalian sengaja melakukan hal-hal yang tak terpuji? Mengapa kalian bukannya mencari kebenaran malah melakukan apapun yang kalian sukai? Dan aku mengatakan hal-hal ini kepadamu, tetapi pada saat yang sama dirikulah yang kubenci. Aku melihat bahwa Tuhan sudah sangat tidak sabar dan aku merasa tidak tenang. Aku sungguh-sungguh mau untuk sepenuhnya melakukan pekerjaan yang telah Tuhan percayakan kepadaku. Dan aku sungguh-sungguh ingin untuk bisa melayani engkau semua. Hanya saja saat ini diriku begitu lemah. Tuhan telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk kita dan telah mengucapkan begitu banyak firman. Tetapi kita masih tetap sama. Di dalam hatiku aku selalu merasa telah berutang terlalu besar kepada Tuhan. Dalam kurung, ia mulai meratap, tak mampu meneruskan perkataannya. Lalu ia mulai berdoa, ya Tuhan, kumohon kiranya Engkau memberiku kekuatan. Bangkitkanlah semangatku lebih dari yang pernah Engkau lakukan sebelumnya. Dan kiranya Roh-Mu bekerja dalam diriku. Aku bersedia bekerja sama denganmu selama Engkaulah yang mendapatkan kemuliaan pada akhirnya. Aku bersedia saat ini juga memberikan seluruh diriku kepadamu. Bahkan jika itu berarti aku harus menyerahkan nyawaku. Coba gambarin ya tentang kehidupan seseorang itu bisa terjadi kepada dirimu. Engkau yang sudah rohani katanya gitu ya. Jadi
bagaimana ketika memandang orang lain yang tidak mencari kebenaran gitu. Oke? Kami ingin mempersembahkan puji-pujian yang agung agar saudara-saudari kami dapat bernyanyi dan menari dengan sukacita untuk memuji namamu yang kudus, memuliakanmu, memanifestasikan dirimu untuk menyatakan bahwa pekerjaanmu benar dan dengan sepenuh hati memikirkan beban yang kau tanggung. Ia berdoa sungguh-sungguh dengan cara ini dan Roh Kudus memang memberinya beban. Selama waktu itu ia merasa sangat terbeban dan ia menghabiskan seluruh harinya dengan membaca, menulis dan mendengarkan. Ia sedapat mungkin menyibukkan diri. Keadaan rohaninya sangat luar biasa dan di dalam hatinya ia selalu penuh semangat dan merasa terbeban. Dari waktu ke waktu ia menjadi lemah dan merasa seperti membentur tembok. Tetapi tak lama kemudian keadaannya kembali normal. Setelah beberapa waktu seperti ini, kemajuannya pesat. Ia dapat memperoleh beberapa pemahaman tentang firman Tuhan dan ia juga dengan cepat belajar banyak lagu pujian. Secara keseluruhan, keadaan rohaninya sangat bagus. Ketika ia menyaksikan banyak hal di gereja yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ia pun menjadi cemas dan menegur saudara-saudarinya dengan berkata, "Apakah ini yang disebut pengabdian pada tugas kalian? Mengapa kalian bahkan tidak mampu membayar harga sekecil ini? Jika engkau semua tidak mau melakukannya, aku yang akan melakukannya." Coba kita lanjut ya. Kita harus baca seluruh kisah yang digambarkan ini, saudara. Justru ini seseorang yang dikatakan tadi itu sangat terbeban sekali dengan panggilannya. Ya, dia sangat mencemaskan saudara-saudarinya. Namun justru ini bisa menjadi masalah yang besar. Coba saudara, kira-kira ini siapa yang digambarkan? Kan dia katakan, itu bisa saja engkau, bisa saja yang lain, bisa saja siapa yang kau lihat. Menggambar keadaan. Kalau menggambarkan keadaan ini, kalau kita lihat dari keadaan ini, tentu dari tadi yang digambarkan itu, tentu dia memiliki kemajuan yang pesat. Harusnya gitu kan? Ya memang betul. Tetapi karena terbeban sekali dengan panggilannya itu, justru tidak dapat memiliki hidup yang sesungguhnya itu. Itu sebetulnya yang mau digambarkan dari cerita gambaran tadi ini. Dia tidak menyebut siapa orangnya. Tetapi ini bisa saja. Nanti kalau saudara lihat ada tulisan A huruf besar, berarti dia sedang menceritakan dirinya juga. Gitu. Ketika dia mengatakan itu. Karena kalau kita tidak bisa melihat itu, saudara, maka orang yang bicara ini tentu telah menjadi sempurna. Padahal hanya Tuhan yang sempurna. Hanya Tuhan yang di sorga itu yang sempurna. Makanya kan ketika Yesus mengatakan, hendaklah kamu sempurna karena Bapamu yang di sorga itu sempurna, katanya kan. Itu bukan sedang mengatakan dirinya sempurna. Karena kalau dia menyatakan dirinya sempurna, tentu kalau ada orang yang mengatakan kepadanya, guru yang baik, tentu dia tidak akan menyanggah. Siapa yang baik? Hanya Tuhan yang di sorga yang baik. Gitu kan? Jadi kalau saya lihat tadi yang digambarkan itu, dia juga menggambarkan keadaan dirinya. Sebetulnya gitu. Karena kalau tidak, bagaimana dia bisa mengucapkan ini? Saudara mesti bisa lihat itu ya. Karena kan dia juga
proses bagaimana untuk bisa menjadi seperti itu kan panjang jalannya. Bagaimana Yesus itu menjadi Tuhan, itu kan proses panjang prosesnya. 30 tahun atau 29,5 tahun, saudara. Dia menjalani kehidupan. Bahkan ketika ibunya mengatakan mereka kehabisan anggur, mereka juga belum mengerti. Dia juga belum mengerti. Dia harus memulai pelayanannya. Gitu kan? Nah, coba lihat. Sementara merasa terbeban, ia merasa semakin kuat dalam imannya karena Roh Kudus bekerja lebih lagi. Kadang-kadang ia menghadapi beberapa kesulitan dan menjadi negatif. Tetapi ia mampu mengatasi hal ini. Dengan kata lain, ketika ia mengalami pekerjaan Roh Kudus, bahkan ketika keadaannya sangat baik, ia tetap tidak dapat menghindari kesulitan tertentu atau merasa agak lemah. Ya. Hal-hal seperti itu mau tak mau terjadi. Tetapi tak lama kemudian ia berhasil keluar dari keadaan tersebut. Pada saat ia mengalami kelemahan, ia akan berdoa dan merasa bahwa tingkat pertumbuhannya sendiri benar-benar tidak memadai. Tetapi ia bersedia bekerja sama dengan Tuhan. Apapun yang Tuhan lakukan, ia bersedia memuaskan kehendaknya dan menaati semua pengaturannya. Masih berjalan dengan baik kan? Oke, terus. Dan menaati semua pengaturannya. Ada beberapa orang yang memiliki pendapat dan prasangka tertentu terhadapnya, tetapi ia mampu mengesampingkan dirinya sendiri dan secara proaktif melibatkan diri dalam persekutuan bersama mereka. Seperti inilah keadaan manusia pada saat Roh Kudus melaksanakan pekerjaan normalnya. Setelah jangka waktu tertentu, pekerjaan Tuhan mulai berubah dan orang-orang semuanya memasuki tahap lain dalam pekerjaan. Dan di tahap tersebut, Tuhan memiliki tuntutan lain terhadap mereka. Jadi, ada firman baru yang diucapkan dan itu menciptakan tuntutan baru yang harus orang penuhi. Hanya kebencian yang ada padaku terhadapmu. Ini kira-kira jadi ini firman yang barunya ini ya. Lihat. Hanya kebencian yang ada padaku terhadapmu sama sekali bukan berkat. Aku tidak pernah berpikiran untuk memberkatimu. Aku juga tidak berpikiran untuk menyempurnakanmu. Karena engkau semua terlalu suka memberontak. Karena engkau semua bengkok dan curang. Dan karena engkau semua tidak berkualitas dan statusmu rendah. Engkau semua tidak pernah ada di hadiratku maupun dalam hatiku. Pekerjaanku dilakukan dengan satu maksud, yakni untuk menghukummu. Perhatikan ini saudara ya, ini firman yang baru ya. Di mana tuntutannya, ini masih bercerita tentang yang tadi saudara ya. Masih bercerita tentang proses seseorang di mana kalau kita baca tadi saudara, ini sudah mengalami tingkat kemajuan yang sangat tinggi sebetulnya. Ya. Levelnya sudah tinggi seorang ini. Tapi perhatikan bagaimana ketika firman yang baru itu datang. Jadi saudara, dia ini menuntun kita melalui firman ini saudara. Itu benar-benar saudara, ada hal-hal di mana lewat firman itu kita itu dituntun sampai sebetulnya kita itu melupakan melepaskan sampai firman itu melepaskan kita dari segala ikatan dunia ini gitu. Apa ikatan dunia ini sebetulnya? Ikatan dunia ini membuat kita ini larut.
Sampai kita itu gak bisa membuat diri kita itu terbang gitu. Atau terangkat, memiliki roh yang terangkat setiap hari. Makanya saudara, ketika Yesus mau disalibkan itu saudara, kenapa dia tegur perempuan-perempuan yang menangisi dia? Karena tangisan mereka mencoba ingin menghentikan perjalanan. Makanya dia melarang mereka, jangan tangisi aku, tangisilah dirimu. Dia tetap fokus gitu, dengan tenang menikmati semuanya. Kira-kira gambaran seperti itu yang mau coba digambarkan oleh Tuhan ini. Dan boleh kita katakan saudara, sebetulnya orang ini pun sebetulnya telah melewati fase ini. Makanya dia bisa mengungkapkan ini saudara. Makanya dia bisa mengatakan hal ini bisa terjadi kepadamu sendiri. Kalau enggak sekarang, nanti ketika engkau fokus untuk mencapai level tertentu, berarti itu bisa kepada saya. Karena Tuhan sedang menyempurnakan kita. Jadi hal-hal ini sepele gitu. Maksudnya itu kita pikir kayak enggak berpengaruh gitu. Ya kalau kita lihat dari perjalanannya tadi saudara, orang ini tentu sudah memiliki kualitas yang sangat tinggi. Coba digambarkan. Tapi hal yang paling sepele ini pun ternyata bisa sangat membahayakan bagi perjalanan seseorang. Sampai nanti bisa membuat orang itu benar-benar meninggalkan Tuhan. Iya, sepele kan? Itulah juga yang dialami oleh Paulus, saudara. Walaupun aku selalu bekerja di tengah-tengahmu, engkau semua tidak mengetahui bagaimana sikapku terhadapmu. Tidak ada yang lain kecuali kejijikan. Kalau saudara lihat ini saudara ya, ini sudah pernah diucapkan sebelumnya firman ini. Jadi kalau ada tadi tanda titik-titik itu ya. Nah, ini sedang bercerita mengenai ini. Mengenai firman yang diucapkan ini. Oke, lihat. Tidak ada sikap atau pendapat yang lain. Aku hanya ingin engkau semua bertindak sebagai kontras bagi hikmatku dan kuasaku yang sangat besar. Engkau semua tidak lebih dari sekedar kontrasku, karena kebenaranku dinyatakan melalui pemberontakanmu. Aku menyuruhmu untuk bertindak sebagai kontras bagi pekerjaanku, menjadi pelengkap dalam pekerjaanku. Ini firman yang barunya ya, yang dikatakan itu untuk proses selanjutnya. Makanya ada kata titik-titik lagi ya, ada tulisan titik-titik itu. Oke. Nah, begitu mendengar kata pelengkap dan kontras, ia pun mulai berpikir, bagaimana aku harus mengikuti perkataan-perkataan ini? Setelah membayar harga seperti ini, aku tetaplah sebuah kontras. Bukankah kontras itu semata-mata pelaku pelayanan? Ingat tadi ya, yang coba digambarkan itu adalah orang yang terlalu memandang tinggi status. Iya. Dia tidak tahu, saudara, bahwa hal yang nampaknya sepele ini ternyata ini sangat mematikan. Ya.
Jadi ini kan firman yang baru dicapai. Jadi aku cuman kontras kah? Jadi aku cuman pelaku pelayanan kah? Jadi kan, karena tinggalkan pelaku pelayanan umat Tuhan, lalu anak sulung, saudara. Anak-anak sulung. Kan anak sulung ini kan tinggi, saudara. Makanya ketika berbicara mengenai anak laki-laki itu, saudara, ketika mendengarkannya awalnya kan gak mungkin. Enggak. Tapi setelah sekian waktu lamanya dia mulai menegaskan, ya, emang kenapa kalau kamu anak laki-laki itu? Oke, dia mulai menerimanya. Saya mulai menerimanya, oh gitu ya. Lalu saudara, dengan status itu saya kan menjadi seperti lebih penting dari saudara. Itu tuh si anak laki-laki itu. Padahal sebetulnya memang benar. Anak laki-laki yang dimaksud itu sebetulnya adalah Tuhan itu sendiri. Tetapi untuk mengalami itu, orang harus bisa menerima kalau dialah anak laki-laki itu. Setelah sekian waktu lamanya, ada hasil yang diakibatkan daripada firman itu kepada orang yang percaya kalau dialah anak laki-laki itu. Statusnya tinggi. Nah, ketika statusnya tinggi, orang-orang lain yang tidak mendengarkannya, dia menjadi marah terhadap orang itu. Gitu loh, sudah boleh. Kalau kamu terus memiliki sikap seperti itu, terlalu menganggap tinggi statusmu, justru itu akan menjadi bahaya bagi. Oh ini sudah pembicaraan ini gak ada lagi berbicara mengenai hidup di dunia ini, bukan. Ada lagi, sudah keluar itu dari situ. Dan orang yang dikatakan ini sudah terlepas harusnya daripada dunia ini. Tapi ada tipuan lain. Ini karena kerusakan manusia itu, saudara. Tapi kerusakan ini, saudara, ketika dia menyingkapkan itu, bukan berarti dia sedang mendiskreditkan orang ini. Bukan. Ini proses yang lain. Pada masa lalu dikatakan bahwa kita tidak akan menjadi pelaku pelayanan, bahwa kita akan menjadi umat Tuhan. Tetapi bukankah kita di sini sampai hari ini masih berperan sebagai pelaku pelayanan? Bukankah pelaku pelayanan itu tidak punya kehidupan? Seberat apapun penderitaan yang kutanggung, Tuhan tidak akan memujiku. Karenanya, setelah aku selesai menjadi kontras, bukankah semuanya akan berakhir begitu saja? Ini perenungan si orang tadi lagi, saudara. Dia mengingat firman itu. Ternyata aku pelaku pelayanan ya. Loh, bukankah nanti pelaku pelayanan itu akan diusir juga? Kan itu kan firman yang sebelumnya itu. Saudara ingat-ingat lagi, saudara ya, tentang tingkatan-tingkatan itu kan sudah lama sekali kita persekutukan itu, saudara. Tahun berapa? Ada 1 tahun yang lalu. Dan sekarang kita maju terus. Dan sekarang ketika dikatakan orang itu adalah pelaku pelayanan, waduh, masa sih? Berarti selama ini waktu yang kubuang, harga yang kubayar, sia-siakah? Apanya maksudnya ini?
Saudara, perjalanan kita ini saudara ya, ketika kita sekarang mulai menyadari 3,5 tahun, kita terus berjalan, kita terus mengikuti. Kita percaya Tuhan selalu baru. Nampaknya kita melupakan prosesnya. Ternyata proses itu penting. Bahkan proses yang sepele, yang kita anggap tidak terlalu penting, ternyata penting sekali. Apa maksudnya? Apalagi kalau kita ini masih terikat dengan masalah kita di dunia ini. Apa masalah di dunia? Masalah daging, masalah penghidupan kita sehari-hari. Ketika kita selalu merepotkan Tuhan dengan permintaan kita, itu kan berarti kan kita masih memikirkan daging kita kan. Kita digoda terus untuk memikirkan daging kita. Kuat sekali. Semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa sedih. Ia merasa bahkan lebih sedih lagi ketika datang ke gereja dan menyaksikan keadaan saudara-saudarinya. Ini maksudnya dia mengatakan gini. Jadi kalau dalam tanda kutip itu, inilah yang dipikirkan dia dan dilakukan dia ketika dia melihat saudara-saudarinya. Ya, kalian ini tidak beres. Aku juga tidak beres. Aku telah menjadi negatif. Aduh, apakah yang dapat kita lakukan? Tuhan tetap tidak menginginkan kita. Dengan terus melakukan pekerjaan seperti ini, tidak mungkin dia tidak membuat diri kita jadi negatif. Aku tidak tahu apa yang salah dengan diriku. Aku bahkan tidak ingin berdoa. Bagaimanapun juga, aku sekarang sedang tidak beres. Aku benar-benar tidak mampu mengumpulkan kekuatan batinku. Ini sudah ini prosesnya tadi. Bagaimana si orang ini bisa akan meninggalkan Tuhan. Ini prosesnya yang terjadi dalam pikiran orang itu. Yang dia sedang ceritakan. Maka ini katakan, itu bisa saja terjadi pada dirimu atau pada saudara yang lain. Jadi dia bukan sedang mengatakan, mendiskreditkan siapapun ini. Kenapa dia bisa mengatakan itu? Tentu karena dia mengalaminya. Iya, kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena saya mengalaminya. Ketika dia mengatakan itu, gitu loh saudara. Kan pada saat ini kan Tuhan ingin menjelaskan kepada kita. Oke, Tuhan yang di surga itu, yang kita tidak tahu di mana dia, tapi dengan iman kita tahu dia ada di sini. Nah, tentu yang dipakai dia, siapapun yang dipakai dia, tentu orang itu bisa mengatakan hal-hal yang tadi. Bahkan yang saya katakan tadi, orang itu pun mengatakan hal itu. Orang yang dipilihnya ini, atau Tuhan yang Maha Kuasa itu. Ya, kita mesti ingat apa yang ada dalam pikiran Tuhan yang Maha Kuasa itu. Kita mesti melihat dia sama dengan Yesus yang juga mengatakan, kenapa engkau meninggalkan aku Bapa? Mengapa? Kalau dia tanya mengapa, kalau dia pakai kata mengapa, tentu dia tidak tahu. Tetapi apa sikap dia ketika dia tidak tahu? Hanya dia yang tahu. Orang dia gak merasakan apa.
Dengan keputusan yang bulat dia katakan, kepadamu kuserahkan nyawaku. Itu keputusan dari Yesus secara pribadi. Nggak ada sangkut pautnya dengan Tuhan yang di surga. Karena dia katakan kan, kenapa kau meninggalkan aku? Jadi sama ya, orang yang mengatakan itu. Kenapa dia bisa mengatakannya? Karena dia harus mengatakannya karena Tuhan yang sedang menampakkan diri kepada semuanya mereka. Dia selalu mengatakan, aku hanya melakukan apa bagian yang harus aku kerjakan. Gitu. Kalau bagi orang yang tidak lapar dan haus akan kebenaran, dia tidak terlalu memperhatikan perkataan-perkataan ini. Tapi bagi orang yang terus mau maju, dia akan serius mendengarkan perkataan ini. Orang yang terlalu dipusingkan dengan keadaannya, dengan masalahnya, dia sulit untuk memasuki ini. Karena pikirannya terbelenggu. Ya. Ketika saya mengatakan begitu, Tuhan itu sebetulnya sedang menegur diri saya sendiri juga. Bisa suatu saat akan menjadi seperti itu. Atau mungkin saya pernah jadi seperti itu. Itu loh saudara. Kayak bisa ngomong. Ketika saya berani mengatakan yang sebenarnya dari dalam diri saya, maka disitulah Tuhan akan menyelamatkan saya dari keadaan yang negatif itu. Ya, tentu dalam hal ini saudara, ketika dalam proses itu saudara, tentu dalam hal ini saya tidak akan memandang kekurangan saudara lagi. Yang saya pandang adalah, oh ternyata, waduh, kurang saya banyak ya Tuhan. Tapi kembali lagi, saya ingat Tuhan tidak mengintimidasi saya. Dia hanya begini, perhatikan nih. Bukankah ini terjadi pada dirimu? Iya Tuhan. Kan tentu saya jawab kan. Sama harusnya saudara juga seperti itu bersikap. Tapi dalam diri saya, karena kerusakan saya, tentu saya akan menjadi lemah ketika saudara tidak memikirkan apa yang saya pikirkan. Ini nasihatnya saudara. Terhadap orang yang sudah melewati perjalanan yang panjang. Ya. Kalau saya terus perhatikan status saya, waduh, justru saya tidak akan memperoleh hidup itu sendiri. Padahal yang penting hidup ini gitu. Kehidupan ini gitu. Itu yang penting. Bukan status. Makanya inilah yang membuat. Jadi karena Allah melakukannya terlebih dahulu. Jadi dia sedang ceritakan proses yang dialami, kalau kita mau mengatakan itu orang. Proses yang dialami oleh Tuhan itu sendiri. Ketika dia menjadi Tuhan. Sulit ya? Akalnya. Terlalu tinggi kah bahasanya?
Jadi kalau saya sembari berbicara kepada saudara merenungkan setiap kata-kata dari tadi, hanya dengan bersikap tenang di hadapan, hanya dengan bisa membuka kapasitas hati kami, pikiran kami, baru kami bisa terus berjalan ya. Ya. Apalagi saudara kalau kita masih di area kita dipusingkan dengan masalah penghidupan kita, aduh, berat sekali rasanya saudara. Untuk mendengarkan perkataan-perkataan ini. Yang ada dalam pikiran kita cuma satu, pokoknya keluar dari masalah ini. Ketika saya terus merenungkan, nanti bagaimana ya, nanti bagaimana ya, nanti bagaimana ya. Iya saudara. Misalnya. Tapi saudara, ketika saya mulai dengan tenang, gitu ya, saya nggak tahu gimana. Ketika saya masih memikirkan apa namanya, ya ada yang mau digeser gitu, untuk keluar dulu dari masalah ini, itu aja juga, gak ada juga jalan. Setelah semua digeser, setelah tidak ada lagi yang digeser, setelah semua sekolah, gak ada lagi yang mau disekolahkan, karena semua sudah S3. Yang mau digeser tadi maksudnya. Setelah itu baik. Baiklah saudara. Yang lebih penting itu adalah hidup. Iya saudara. Jadi cepatlah keluar dari keadaan. Jangan tunggu selesai masalah. Jangan bayangkan, oh punya ini baik dulu, selesai dulu masalahku ini. Enggak. Bukan di situ. Kita selalu memikirkan jalan keluar. Justru di situ masalah yang harus kita bereskan. Kadang kita melibatkan Tuhan terus dengan masalah kita, dengan beban kita. Iya. Jadi justru Tuhan gusar dengan keadaan kita ini. Kalau saya sebut keadaan kita, saudara, itu sebetulnya keadaan saya yang terlebih dahulu. Tapi kalau saya sebut keadaan saya, itu bisa melemahkan saya. Karena tadi terlalu memperhatikan status itu. Gitu loh, saudara. Kalau misalnya Tuhan mengganti saya dengan yang lain, atau setelah saya tidak ada, bagaimana dengan persekutuan ini? Harusnya saya berani berpikir, itu bukan urusan saya. Ya kan? Bukankah Tuhan yang lebih penting? Makanya Tuhan mengatakan, adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi. Mana masuk akal sama murid-muridnya, saudara? Ketika saya mendengarkan Tuhan bilang, tidak cukuppah bagimu 2 tahun bersama-sama dengan gurumu? Sekarang hambaku Musa telah mati. Sekarang engkau Yosua, engkaulah yang akan memimpin perjalanan ini. Kan pada akhirnya juga Yosua harus berhenti kan? Tapi di endingnya dia mengatakan, aku dan seisi keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Setelah melihat keadaan sepertinya, saya gagal dalam panggilan saya. Bagaimana sikap Tuhan terhadap itu?
Yang mengatakan gagal itu harusnya siapa? Saya atau Tuhan? Harusnya Tuhan kan? Dia pemilik hidup kita. Dia pencipta. Kita cuma ciptaan. Yang lebih nyata itu pencipta. Ciptaan itu hanya bayangan. Apalagi kalau disebut lagi pelaku pelayanan, saudara. Tersinggung. Cuman dikatakan menjadi kontras saja. Aduh. Apa gunanya saya? Situlah saudara. Asaf itu saudara, dia sedih sekali dengan dirinya. Sampai kalau saudara lihat gambarannya itu, seperti menusuk-nusuk pinggangnya. Haleluya. Aku telah berdoa berulang kali, namun tetap saja tidak mampu dan aku tidak mau terus seperti ini. Beginilah yang kulihat. Tuhan mengatakan bahwa kita adalah kontras. Jadi bukankah kontras itu hanyalah pelaku pelayanan? Tuhan mengatakan kita adalah kontras, bukan anak-anaknya. Dan kita juga bukan umatnya. Kita bukan anak-anaknya, apalagi anak-anak sulungnya. Padahal saudara sebelumnya saudara sudah ada firman yang mengatakan kalau mereka itu adalah imamat yang rajani gitu kan. Mereka dipilih dari antara segala bangsa gitu. Mereka dipilih. Tapi kalau dikatakan seperti ini, aduh. Jadi yang kemarin diucapkan tentang kita itu, manalah? Kok jadi lain sekarang? Gitu loh saudara. Ini yang membuat si orang ini kan, jadi ketika dia mempersekutukan kan, yang disebutkan tadi itu, si orang ini. Kayak dia sebut, itu bisa saja engkau. Ya kan? Yang ngomong itu Tuhan. Dari posisinya sebagai Tuhan. Ingat soal tadi saudara. Jadi ketika mereka bersekutu ini sama seperti kita saudara. Kita bilang Tuhan menampakkan diri. Tapi Tuhan tetaplah Tuhan. Gak ada orang yang bisa memanfaatkannya. Parlin ini gak boleh memanfaatkan Tuhan itu. Terlalu tinggi Tuhan itu saudara. Ini hanya karena dalam masa pertumbuhan kita, saya bebas bicara sama saudara. Karena apa? Jangan takut Parlin. Akulah perisaimu. Tapi nanti saudara, jadi seperti sekarang ini saudara, itu benar-benar siapapun orangnya ini yang bicara ini, entah si Parlin, entah siapapun gitu ya. Entah siapapun nih orangnya ini yang bicara ini gitu. Yang sedang mengatakan Tuhan ada di antara kita. Coba bayangkan ya. Jadi saya sedang mencoba mengesampingkan diri saya dulu. Supaya apa? Supaya saya itu bisa merdeka gitu. Ya kan? Kan Tuhan ingin menyatakan maksudnya kepada kita kan. Menjelaskan tentang dirinya kan. Tentu dia butuh seseorang. Tapi seseorang ini juga masih belum disingkapkan dia secara utuh. Kan firman yang tadi kan menyingkapkan si orang ini juga. Kalau saya sebut si orang ini yang bicara sama saudara. Kita kesampingkan dulu Tuhan yang Maha Kuasa, gitu kan? Kita kesampingkan dulu orang-orang yang ada di sini, yang ada lagi dalam pembicaraan ini. Karena kita sedang mempersekutukan firman ini. Nah, jadi ketika sampai seperti itu, lupakan dulu orang ini. Atau saya mengatakan kepada diri saya, lupakan dulu dirimu. Supaya kau mengerti maksudku. Kan si orang ini kan tentu kalau dia belum disingkapkan, manalah dia bisa bicara sama saudara. Harusnya.
Tetapi demi Tuhan itu ingin menceritakan tentang proses firman ini, tentu si orang ini harus bisa menyangkali dirinya dulu. Karena kan si orang ini juga sangat merindukan Tuhan yang nyata itu. Gimana sih Tuhan yang nyata itu? Siapa sebelumnya Tuhan? Kan gitu kan? Karena kita nggak bisa memprediksi siapa Tuhan itu. Nggak bisa kita mengatakan aku sudah mengenal Tuhan, mana bisa? Kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, dia sudah berhenti hidup. Dia nggak lagi memiliki hidup. Gitu. Kalau dia sudah mengatakan dia mengenal Tuhan, yang baru aja dia mengalami sedikit aja kayak ditinggal kalau dari Tuhan dia sudah bingung. Kau pernah keluar dari masalah ini dengan memikirkan masalah kita aja, kita sudah jauh dari Tuhan. Apalagi kita pakai itu lagi untuk membuat hati Tuhan gelisah. Cumanlah kamu, bukankah semua ini milikmu? Kok kamu bilang? Kenapa Bapak tidak pernah melakukan pesta untukku? Bukankah semua ini milikmu? Kadang-kadang kalau istri saya melihat uang di dompet saya gitu, kalau misalnya permisi, bisa pakai uangnya enggak ya? Bisa gini, bisa kayak gitu ya? Emang uangku bukan uangmu ya? Kayak gitu loh sama Tuhan. Tahukah saudara, ketika kita sedang menjalani ini saudara, nggak ada kita yang bisa ini menyembunyikan diri kita. Semuanya kita pasti akan tersingkap saudara. Iya. Pasti akan kelihatan keburukan kita masing-masing. Ya. Jadi kalau kita itu lagi disingkapkan, sudah. Tuhan ada di atas semuanya. Tuhan berdaulat dia. Jangan pernah merasa diri kita itu sudah lebih baik daripada orang lain. Itu maksudnya. Saudara, menghidupi Tuhan yang menampakkan diri kepada kita ini saudara, ini bukan hal yang mudah saudara. Ketika saya melalui saya Tuhan menampakkan diri, itu bukan hal yang mudah saudara. Dia bisa lihat hati saya, apakah saya merasa diri saya lebih tinggi daripada saudara. Itu pun akan dihajar, karena itu bukan roh Kristus. Iya. Sulit untuk mendeteksi pikiran-pikiran daging itu saudara, sulit. Kita ini kayak kita itu kayak kita itu dikuasai saudara oleh keinginan daging kita saudara. Untuk melepaskannya tidak semudah yang kita bayangkan. Tidak sekedar percaya Tuhan sudah mati dari kayu salib. Aduh, itu terlalu dangkal saudara. Kita sudah melewati perjalanan yang panjang.
untuk kita bisa berbahagia. Tidak semudah dengan iman berbahagia. Prosesnya itu, saudara. Tapi sembari kita dalam proses pun, kita boleh memperoleh hidup itu, saudara. Hidup itulah yang penting. Iya. Tuhan, saudara, bisa kita lanjutkan lagi, kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Sukacitamu, damai sejahteramu, hidupmu melimpahi hidup kami semua. Terpujilah Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan.